Dan pemirsa, kita akan bergabung, tentunya sudah bergabung di Breaking News NTV saat ini. Ada Ajib Hamdani, analis kebijakan Apindo, ekonomi Apindo. Terima kasih Pak Ajib telah bergabung bersama kami. Ya, selamat siang. Pak Ajib, Anda sendiri melihat terkait dengan turunnya tarif impor RI dari 32 menjadi 19% ini seperti apa? Tentunya ada yang mengatakan ini adalah good deal tadi. Ini tentunya ada yang bilang kita harus mengapresiasi karena kita lebih kecil loh dibandingkan negara-negara yang lain. Ya, oke. Pertama kita mengapresiasi dari Apindo mengapresiasi bagaimana pencapaian negosiasi secara bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Karena kalau kita lihat ketika kemudian tarif Trump turun dari 32% menjadi 19% dan bahkan informasi terakhir tambahan 10% sebagai anggota BRICS juga akan di-cancel, maka ini menjadi sebuah hal yang positif. Karena begini Mbak, Apindo sudah mengidentifikasi bahwa lebih banyak sektor-sektor manufaktur maupun industri yang padat karya yang menjadi komoditas unggulan kita yang kita ekspor ke Amerika. Artinya kemudian ketika produk barang dan jasa kita mempunyai daya saing lebih baik di Amerika karena turunnya tarif Trump ini, maka tentunya ini akan membuka job creation yang lebih baik di Indonesia. Untuk kemudian memang selanjutnya kita identifikasi juga ketika konsep defisit ekspornya dikurangi dari Amerika, kita juga akan mengimpor barang-barang tapi dari Amerika, tapi tanpa mengganggu ekonomi domestik di Indonesia. Jadi poinnya bahwa Apindo sekali lagi mengapresiasi dan dunia usaha siap mensupport pemerintah untuk terus membangun istilahnya itu hubungan yang bersifat mutualistik antara Indonesia dengan Amerika. Termasuk bagaimana kabar baik hari ini, bagaimana Trump menurunkan tarif dari 32% menjadi 9%. Demikian. Baik Pak Ajib, lalu bagaimana? Tentunya di dunia usaha sendiri paling tidak merespon peluang ini dengan cepat. Ini kata tadi Anda mengatakan bahwa ini harus dilakukan dengan cepat, sebuah angin segar yang memang harus ditanggapi dengan cepat, supaya jangan sampai ya lepas dari tangan seperti itu. Ya. Begini, kalau kita lihat dari volume ekspor kita ke Amerika memang hampir menyentuh angka 10% dari ekspor global kita ke negara-negara lain, Mbak. Dan bahkan kalau kita lihat rasio terhadap PDB kita juga mencapai kira-kira di angka 2%. Artinya ini menjadi sebuah angka yang signifikan. Sehingga kemudian dengan adanya kabar yang cukup baik dari Amerika dengan turunnya tarif menjadi 19%, maka dunia usaha sudah sangat siap menyambut untuk terus mengoptimalkan pasar ekspor di Amerika. Karena kalau kita lihat misalnya berbicara komunitas strategis tekstil, terus produk turunan tekstil, kemudian alas kaki dan lain-lain, maka ini menjadi sebuah komoditas yang sangat bagus dan saingan kita itu kan dari negara-negara tetangga misalnya dari Vietnam dan lain-lain. Dan kalau kita lihat misalnya sebagai perbandingan bahwa Vietnam itu diterapkan tarif juga 20%. Artinya kita tarifnya sangat kompetitif dengan angka 19%. Harapan kita Mbak bahwa ke depan ini menjadi sebuah momentum positif agar bagaimana komoditas-komoditas terutama sektor-sektor manufaktur yang padat karya ini bisa terus diserap oleh Amerika dengan baik sambil kemudian kita juga mendiversifikasi ekspor ke negara tujuan lain yang bahkan di minggu ini kita juga ada progres positif terhadap pasar di Uni Eropa, Mbak. Jadi hal itu yang kita respon secara cepat dari dunia usaha dan kita siap mensupport pemerintah dengan baik. Cepat dan strategis ya seperti itu ya Pak Ajib. Tapi kalau kita lihat secara perspektif Apindo sendiri, Anda melihat seberapa besar tentunya pengaruh dari turunnya tarif impor menjadi 19% ini seberapa besarkah pengaruhnya terhadap iklim investasi kita dan juga ekspor kita di Indonesia? Ya, memang yang kemarin kita khawatirkan kemudian ketika Trump membuat tarif sampai dengan 32%, selain masalah kontraksi neraca dagang Indonesia dengan Amerika adalah tentunya berbicara masalah volatilitas nilai tukar rupiah dan juga iklim investasi di Indonesia, Mbak. Jadi artinya kemudian ketika kita tarifnya kembali kompetitif, maka kita proyeksikan bahwa rupiah kita juga akan relatif terjaga dengan baik, neraca dagang kita juga akan terjaga dengan baik antara Indonesia dengan Amerika, walaupun kemudian ada beberapa komoditas yang kita perlu sesuaikan antara ekspor impornya. Dan terakhir adalah berbicara masalah iklim investasi yang tetap terjaga dengan baik. Karena Indonesia bisa menunjukkan bahwa ketika kemudian Pak Prabowo Subianto bisa membangun hubungan diplomatik secara baik politik maupun ekonomi dengan negara BRICS, dengan Uni Eropa misalnya, tapi Indonesia juga tetap bisa membangun hubungan secara
secara bilateral yang maksimal dengan Amerika. Artinya ini menjadi sebuah positioning yang sangat strategis baik secara politik maupun ekonomi, dan ini menjadi momentum terbaik Mbak, bahwa sekali lagi Indonesia mempunyai potensi yang sangat bagus dalam konteks ekonomi global ke depannya. Pengaruh-pengaruh ekonomi global ini akan kita mitigasi dengan lebih baik lagi, sehingga bagaimana ekonomi domestik juga tetap bisa mempunyai fondasi yang kuat dan bisa mempunyai orientasi ekspor yang lebih baik ke depannya. Demikian. Baik, Pak Ajib, ini kan sebelumnya kita tahu banyak sekali kekhawatiran yang muncul akibat dengan tarif impor ini. Kemudian turunnya tarif impor ini, bagaimana Anda meyakinkan atau Apindo sendiri meyakinkan kepada para pelaku usaha dan juga para masyarakat bahwa atau menghempaskan kekhawatiran itu, bagaimana Anda meyakinkannya? Kalau kita identifikasi bahwa sebenarnya barang-barang yang dikhawatirkan orang-orang itu kan impor barang dari Amerika lebih banyak ke Indonesia misalnya. Sebenarnya yang kita khawatirkan itu bukan barang dari Amerika ke Indonesia, tapi barang dari China ke Indonesia misalnya. Karena barang China ke Indonesia ini adalah barang-barang yang juga kompetitifnya tinggi terhadap Indonesia dan faktor substitutnya atau penggantiannya juga sangat tinggi. Beda dengan komoditas-komoditas dari Amerika. Misalnya dari Amerika itu misalnya kacang kedelai misalnya, kemudian kapas, yang memang secara competitiveness di kita sangat rendah. Karena ketika kemudian kita bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah, justru yang diuntungkan untuk jangka panjang berbicara ekonomi domestik juga. Termasuk misalnya kita berbicara masalah crude oil atau minyak mentah. Memang faktanya adalah setiap hari kita itu kebutuhan minyak mentah itu tidak kurang dari 1,5 juta barel. Padahal kemampuan lifting kita juga hanya di angka 600 sampai 700 ribu barel. Artinya defisit komoditas seperti ini yang juga ketika kita membangun komunikasi terbaik dengan Amerika secara bilateral, kita juga potensi mendapatkan barang yang lebih murah sehingga supply chain kita bisa lebih terbantu dengan baik sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana tinggal kalkulasi secara B2B, kalkulasi secara bisnis, dan itu saya pikir secara alamiah akan terbangun, Mbak. Ekonomi itu akan secara alamiah akan membangun efisiensinya. Sehingga ketika ada barang lebih murah dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa mengganggu rantai pasok komoditas strategis di Indonesia, maka saya pikir ini tetap menjadi satu hal positif. Oke, kita akan tunggu seperti apa nanti dari Indonesia sendiri memanfaatkan momentum ini, memaksimalkan momentum ini tentunya. Terima kasih Pak Ajib telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo.